Bismillahirrahmanirrahim. Ini menjelaskan tentang aturan dari imam dan aturan dari makmum. Di kita niku jadi menungso niku serba diatur. Sing dadi pimpinan ada aturannya sendiri, sing dadi makmum yo aturannya sendiri. Biasanya orang yang bakatnya jadi imam niku lagi jadi makmum yo angel. Berarti akhirnya angel diatur dadekno pimpinan ae. Tapi ingat lek sampean angel diatur lek dadi pimpinan mengko sing dipimpin yo angel diatur. Makanya Sayyidina Ali ketika ditanya oleh sahabat, kenapa Ali dalam zaman Muhammad pada zaman Abu Bakar masih anteng-anteng aku pimpinannya, aku pemerintahannya, tidak ada gejolak apa-apa, tapi setelahnya kamu menjadi pimpinan akhirnya banyak gejolak, banyak kasus seperti ini. Jawabnya Sayyidina Ali, ketika zaman Rasul, zaman Abu Bakar, rakyatnya itu golongannya saya, sehingga patuh-patuh. Oleh saya ini rakyatnya golongannya awakmu, gedut-begedut. Nah, di antara sifat yang harus dimiliki oleh imam, sini wayarfal imam sautau bitakbiran. Ketika imam akan pindah haluan, akan pindah program dari rukuk menjadi i'tidal, dari i'tidal menjadi sujud, ini beritahu makmum, jangan nyelonong. Nah, bagaimana takbirnya keraskan? Itu cara memberitahu makmum. Allahu Akbar. Ini maksudnya juga sampai di dalam perkumpulan Nahdlatul Ulama, bagian jenenge organisasi Nahdlatul Ulama sekarang diganti dengan perkumpulan Nahdlatul Ulama, bukan organisasi lagi. Makanya yang dulu PO, petunjuk atau peraturan organisasi, sekarang diganti perkumpulan organisasi, dan sistem-sistemnya juga mengalami perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Di antaranya ada klaster A, klaster B, klaster C, terus ada akreditasi A, akreditasi B, akreditasi C, itu semuanya ada konsep dan esensinya sendiri. Yes. Kira ora usah ngomong kene iku masalah ngaji bidayah. Ngaji bidayah niki ngomongke imam karo makmum. Jadi memberitahukan imam itu kalau pindah haluan, pindah program, punya karep, punya program apapun pindah, ini jangan sekali-kali hanya nyelonong yang sehingga makmumnya enggak tahu. Akhirnya makmumnya bingung, mungkin apa to iki kan. Tapi berilah tahu dengan dikeraskan suara. Allahu Akbar. Cuman yang menjadi masalah juga ini ada siri yang urusan tasawuf. Di dalam mengeraskan jangan sampai tujuannya memberitahukan kepada makmum, tapi tujuannya adalah berzikir. Nah ini gila nih. Kalau nanti tujuannya memberitahukan kepada makmum saja, itu ya gak oleh ganjaran, malah bisa gak sah sholatnya. Kenapa? Karena berpaling dari wama umiru ila liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tapi kenapa? Karena diperintahkan Allah untuk mengeraskan. Demikian pula di dalam organisasi kita harus melakukan program yang baik, tapi tujuan pokoknya adalah melakukan perintah, bukan nanti supaya bisa mendapat kenang-kenangan, saya bisa dikenang dan sebagainya. Itu gak dapat apa-apa. Dikenangnya belum pasti, terus nanti pahalanya juga tidak dapat apa-apa. Itu diantara nih ngoten. Wala yarfa'ul makmum sautahu. Tapi juga demikian, kalau bagi imam ini silahkan imam yang memberitahu, yang mempublikasikan, yang turba, yang menetapkan, dan yang mempopulerasikan, menyampaikan.
Jangan makmumnya ikut-ikut, akhirnya geger dewi-dewi. Kabeh nyampekno, akhirnya malah jadi bingung kabeh. Mana yang dari imam, mana yang dari makmum. Yo lek makmumi bareng, nek makmumi ora bareng pisan, apa yang diterima oleh makmum beda, malah bingung dewi-dewi. Di sini kita di dalam jamaah seperti itu, jadi makmum ojo banterno swara, makmume melok, bukan melok ngatur ndak. Kecuali perwakilan yang diperintahkan untuk menyampaikan wilayah atau cabang. Dalam hal ini lek didadekno mubalek, yang nyampaikan suaranya imam, maka imam kurang begitu keras, maka bagi mubalek nyambung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makmumi ora melok-melok kabeh malah dadi ruwet. Niki lho, ilmu organisasi ini juga ada di dalam jamaah, Sekarang ini repot, kadang-kadang belum disampaikan oleh imam, belum disampaikan di dalam oleh pusat, di isya wis padha. Ngene wis. Lah karo salah. Kita enggak usah mendengarkan makmum padha makmum, fokusnya yaitu yang disampaikan kepada imam. Wong pemerintah gak ngomongke ngono wis demo barang. Tidak ada keputusan presiden 3 kali juga nggak ada, pemerintah nggak mengatakan semacam itu. Gur makmum gereja krisi ngono wis demo gak karu-karuan menolak presiden 3 kali. Biasanya sapa sing kok tolak gitu ya. Ini karena tidak mengerti tentang masalah tata jamaah ngoten kae. Dan juga sing repotnya sing dudu imam niku dari ngomong dewe-dewe akhirnya ya iki melok-melok. Kita enggak terima kepada orang yang menyampaikan bukan orang pimpinan. Repot. Ini kegaduhan makmum ikut menyampaikan gitu. Bes. Ila bika terima yusmi'un nafsahu. Ila bika terima ingkelan kira-kirane perkara kira-kira perkara yusmi'un kang aweh rumo apa mah. Utawa bika terima kira-kirane banteraken suara yusmi'un kang aweh rumo apa mah nafsu ngawak dhewe ni. Makmum nafsu ngawak dhewe ni makmum, kecuali kerasnya makmum itu harus sesuai dengan penting dirinya sendiri mendengar. Kalau dia tidak baca takbir atau baca takbir yang dirinya sendiri tidak mendengar, ini secara formal tidak dianggap. Karena formal itu harus ada tanda tangan, harus ada bukti di luar. Jadi secara formal fikihnya tidak sah, formalnya tidak sah sholatnya. Tapi dalam hal ini bukan tidak sah, tapi tidak dianggap melakukan kesunat. Gak dianggap melakukan kesunatan. Sebab apa? Takbirnya tidak dikeraskan, sehingga gak ada bukti formal, sehingga gak ada tulisan di dalam malaikat. Kendati di situ nanti di hadapan Allah mungkin akan ditulis ketika dia takbir di dalam hati, tapi di dalam lesannya tidak. Tapi dalam lesannya tetap tidak dianggap melakukan kesunatan. Di situ malaikat gak tahu, karena malaikat tahunya formal. Makanya ada seorang sufiah yang didatangi malaikat, diperintahkan untuk menyampaikan amaliyah selain fardu. Tolong Pak sampan imla saya tentang amaliyah kegiatan panjenengan yang selain fardu, biar saya tulis. Lalu Pak Sufiah itu mengatakan, apa kamu tidak menulis perbuatan saya yang fardu? Sudah, kalau fardu sudah, tapi yang selain fardu enggak ada. Biar Allah Ta'ala saja yang tahu. Nah, biar Allah saja yang tahu. Allah ya'lamu sirra wa akhfa. Dari sini menunjukkan bahwa ibadah-ibadah yang tidak formal itu malaikat enggak tahu. Enggak ngerti. Yang tidak sesuai dengan formal, tidak sesuai dengan syariat dan semacam itu enggak tahu. Tentang siri itu tidak tahu, nanti yang tahu hanya Allah.
Cukup saya dengan Allah saja. Oleh karenanya orang yang formalnya itu baik, banyak orang-orang yang formalnya itu baik sehingga amalnya dibawa ke langit, diaturkan kepada Allah Ta'ala dengan disampaikan di arsy, karena arsy itu tempat sowan kepada Allah, bukan Allah ada di arsy. Seperti kita kalau akan sowan kepada Allah sementara ada di masjid, karena memang adanya di masjid, mari kita istighosah di masjid lah. Nah, bagi orang haji untuk menumpahkan yang konon disandingi Ka'bah, di Ka'bah. Kalau kita kan terlalu jauh akhirnya di masjid, sebagaimana para malaikat ini tempat sowan simbah kepada Allah Ta'ala adalah arsy. Ketika disampaikan kepada Allah dengan dikawal, selamat dari sifat sombong, selamat dari ngerasani, selamat dari hasud, sampai di sana oleh Allah Ta'ala, malaikat semuanya amalnya lemparkan kepada dahinya orang yang beramal. Dia tidak amal karena saya. Ini berarti malaikat tidak tahu. Kamu sudah cukup malaikat, benar apa yang kau tulis secara formalnya, tapi di dalam hatinya saya yang tahu. Nah, ini ngeten ini kan nggih. Perlu kita formalnya dan juga perlu kita sirinya. Nah, ibadah-ibadah sing cara fikih kabeh niku sing ditulis sing cara ya formalnya saja. Makanya fikih itu tidak ada yang hubungannya langsung kepada akhirat, tembus di akhirat kecuali 3 hal. Ini sampai ngaji fikih yang tujuannya diamalkan itu tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah kecuali hanya 3 hal. Kalau selainnya 3 hal seperti panjenengan belajar ilmu li'an, ilmu qadaf, ilmu tolak, ilmu jinayat. Iki lek diamalno kan malah dadi ndak karu-karuan. Aku tak amalno, aku ngerti masalah li'an terus diamalno li'an, diamalno qadaf, diamalno tolak, malah tadi gak karuan, bukan mendekatkan diri kepada Allah, malah justru rusak. Berarti gak iso nyedek nang pangeran itu ilmu yang tidak bisa diamalkan. Nah, tapi hanya kalau tidak ada kasus di situ perlu ada penanganan yang sehingga tidak harus semuanya orang tahu, tapi cukup fardu kifayah. Yang tentunya kita bisa melakukan semacam itu ketika tidak ada fardu kifayah yang lebih penting darinya. Sing hubungan karo akhirat niku di dalam fikih formal niku telu, siji salat. Dan sesamanya niku zakat. Kedua, pertama Islam. Kedua salat, ketiga halal haram. Mek niku tok sing urusane tembus karo akhirat. Itu pun hanya formalitas. Yang dibahas formalitas di dalam urusan dunia, sing urusan akhirate urusan anwarul qulub wa asrarul hawa'i wa ikhlasuha. Dan itu yang tahu hanya Allah. Dalam masalah Islam, pokok yang penting orang itu sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa in qalu wa usima min dima'ihim wa amwalihim. Kalau dia sudah mengucapkan itu, hartanya, jiwanya, darahnya sudah dilindungi secara formalitas, sudah muslim. Bisa kawin dengan muslimat, bisa kawin dengan patayat, dan bisa mendapatkan warisan. Cara daftar nang KUA rabi wis oleh. Karena wis mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Usima mintaim sebagai dalam hadis Imran qatilan nas kata ya syahadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tapi secara sirinya masih tidak cukup dengan mengucapkan kalimat itu. Masih perlu dilihat dalam hatinya. Oleh karenanya Zaid bin Usamah ketika dalam peperangan Sayyidina Ali dengan Muawiyah, dia itu angkat tangan tidak mau ikut serta membantu dikarenakan khawatir dia telah membunuh kepada orang Islam. Khawatir dia membunuh kepada orang Islam. Loh, kenapa khawatir membunuh kepada orang Islam? Karena dia telah pernah membunuh kepada orang Islam yang ketika dalam peperangan setelah perang dia kepepet terus akan terbunuh dan dia bisa menghelak yang sehingga orang yang kafir tersebut lengah akan dibunuh
melarikan diri, dan ketika sudah hampir dibunuh malah justru mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Oleh saya dibebaskan pisan pateni ae. Alasannya apa? Benar. Menurut saya alasannya orang ini baca kalimat syahadat hanya sekedar melindungi diri akan mati, mengucapkan kalimat syahadat. Tapi setelahnya ditanya, setelahnya lapor kepada Rasulullah, malah Rasulullah nabariun minka, saya enggak tanggung jawab. Hala syaqat taqulbak. Kenapa kamu tidak bedah hatinya sehingga kamu tahu kalau dia itu untuk melindungi diri? Berarti di sini secara formal, secara fikih tidak boleh kita urusan apa yang ada di dalam hati, tidak boleh. Makanya yang dibicarakan soal fikih ya urusan formalitas, urusan akhir, urusan hati, urusan kono. Berarti walaupun tadi situ hatinya memang untuk melindungi diri untuk apa saja, wis gak melok-melok, bener. Pokok wis penting ucapno kalimat syahadat wis oleh rabi ngoten tok. Dinikmati hatinya niku di akhirat akan mendapatkan keuntungan atau tidak tentang anwarul qulub wa asraruha wa ikhlasuha. Sedangkan ikhlasuha itu yang tahu hanya Allah. Lho ngeten. Dalam masalah zakat itu pun juga secara formalnya. Pokoknya yang penting orang itu punya wajib satu nisab, wajib zakat. Agak satu nisab ya enggak. Dan satu nisab harus 1 tahun. Kalau tidak 1 tahun tidak wajib zakat. Oleh karenanya orang yang telah mengkhianat misalnya seperti fikihnya Bu Yusuf ketika beliau mendapatkan harta 1 nisab kurang 1 tahun, 1 tahun kurang 2 hari misalnya, dia berikan kepada istrinya. Bondone kabeh dikekno bojone. Akhirnya gak wajib zakat. Loh, kenapa gak wajib zakat? Dia tidak memiliki 1 nisab. Dan istrinya juga gak wajib zakat. Kenapa? Karena belum 1 tahun. Nah setelahnya diberikan hasilnya, kapan lagi diminta lagi kan gitu. Secara formal, maka ketika ditanyakan kepada Abu Hanifahnya mengatakan, hadza fiqhu Abi Yusuf, iku fikih Abi Yusuf. Nah, fikih Abi Yusuf dengan jalan formalnya semacam itu. Nah, di dalam hal ini tetap tidak kewajiban zakat secara formal, tapi secara batin kalau kamu hanya melarikan diri daripada zakat ya wa makarallahu fa wa khairul makirin. Urusan hatinya memang dia itu memberikan secara ikhlas atau cuma menghindar, ini kita enggak mau. Gak boleh ikut campur. Ini dalam masalah urusan zakat. Dalam sholat juga gitu. Sholat itu sing penting kita mau mulai takbir. Diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Bisyara itu maksusah. Dan ketika waktu takbiratul ihram bisa kundur dengan 3 hal, yaitu takyin, qasdul fi'li dan fatihah. Walaupun akhirnya setelahnya takbir lepas landas, gak ingat sama sekali, bahkan ke sawah, ke pasar, belantik dan lain sebagainya, itu sah. Cara formal tetap dijalani sah dan diarani sholat. Tapi dalam secara batin tetap gak bisa. Karena Kanjeng Nabi dawuh, innallaha la yaqbalu min sholati ahadikum sujudahu wala usyrahu wa inna ma yataqabbalu minkum ma yataqabbalu minhu. Allah Ta'ala tidak menerima sholatmu dengan 1/6 atau 1/10, enggak. Tapi yang konsentrasi, yang kamu tidak tinggal. Kalau kamu tinggalkan ke sawah, kamu tinggalkan ke pasar, kamu tinggalkan belantik, enggak dianggap sholat itu di hadapan Allah. Tapi secara formalnya kisah. Karena apa? Karena khudur kepada Allah ini cukup. Karena sejusa wala usyur berarti pokok penting ada sebagian kecil. Ingat udah cukup, berarti takbiratul ihram saja. Loh niki secara formal. Melani kita hanya, tapi itu harus secara formal kita laksanakan karena memang ini untuk kemasyarakatan bersama. Hubungan manusia dengan satu adalah dengan cara formalitas. Kamu tidak mengucapkan kalimat syahadat masih kafir, sekalipun toh yakin, tetap harus menanggung akibatnya ketika melakukan itu. Tapi mengucapkan saja formalitas Islam, cuman tidak sampai hatinya juga akan menanggung urusan hati, tapi luahnya cukup. Berarti formalnya biar kita selamat di dunia, terus masalah batinnya biar tembus di akhirat. Halal haram juga semacam itu. Pokoknya yang penting dalam transaksi, dalam mata sudah oke ya halal. Tapi kita tahu kalau memang itu tahu bahwa harta tersebut diberikan hanya karena malu, karena takut, ya gak halal. Ya jangan sampai kita hanya formalnya sudah diberikan kok, sudah ada tanda tangan, tapi
lihat dalam hatinya. Nah, ini dengan cara korenah kita harus berhati-hati. Sebab Syekh Abdul Wahab Asy'arani ditanya oleh santrinya, kalau ada orang memakan barang haram, tidak ngerti kalau itu barang haram, kira-kira akan berpengaruh dalam hati apa tidak? Jawabnya, apabila orang itu makan racun, tidak ngerti kalau racun itu mendem, kira-kira mendem orang. Dia mendem, berarti sekalipun kamu tidak tahu karena itu racun, dia tetap mendem. Kalau itu barang haram, kamu tidak tahu kalau itu haram, tetap akan berpengaruh. Cuman cara formal tidak berdosa. Ngoten tak. Wis. Wayan li al-imamu al-imamata kesunatane. Wayan bilan niata sapa al-imamu al-imamata ing dadi imam biar mendapatkan fadilahnya jamaah. Bagi imam itu niatlah menjadi imam. Kalau tidak niat jadi imam, sholatnya sah kecuali sholat-sholat yang memang harus jamaah. Kalau sholat yang harus jamaah tidak niat jadi imam tidak sah. Nah, sholat yang harus jamaah itu hanya ada 4, yaitu 1 sholat Jumat, 2 sholat nazar dengan jamaah, 3 sholat mu'addah, sholat yang diulangi lagi tepat pada waktunya, misalnya sampai setelahnya sholat zuhur akan sholat lagi. Ini harus kalau jadi imam harusnya jadi imam. Yang keempat sholat jamaah takdir. Kalau jamaah takdir disebabkan mator, disebabkan hujan. Ini harus niat jadi imam kalau memang Anda menjadi imam. Selain ini tidak kewajiban niat jadi imam, sehingga ketika kita berjamaah dengan orang yang tidak niat jamaah tetap sah. Namun sholatnya imam furoda dianggap ijen-ijen, tapi makmumnya tetap dapat fadilahnya jamaah. Karena apa? Mengikatkan diri, sudah mengikutkan diri. Nah, kalau sudah mengikut diri, ojo nolak. Ojo nolak, betul. Kalau nolak gak manut, ini berarti melanggar aturan organisasi. Ya, kalau sudah mengikatkan diri, walaupun kebijakan itu tidak sampai kebijakan yang baik, selama tidak melanggar organisasi, kita harus mengikuti. Contohnya, kalau imam tidak melakukan tahiyat awal, kemudian kita kok tahiyat awal dewi yang malah batal. Walaupun kebijakan bukan baik, tapi karena menjaga keutuhan jamaah, keutuhan perkumpulan, maka kita harus, ya kalau imamnya nggak tahiyat juga tetap kita nggak boleh tahiyat. Okay. Saya paham ya. Jadi kenapa? Pak dalam yang 5 poin dalam marikan orangnya sapa imam ing jadi imam sohat apa sholatul qaum. Sohat maka sah apa sholatul qaum ai jamaatan, kesesah dengan jamaah. Idana wau kok satu idana wa dikai jamaah. Kayak wau jamak, kalau ada lafaz yang sebelumnya wau jamak itu diwaca fathah, kudu ditetepno fathah, maknane wau. Wal mau kejenenge idza nawau ilana wau ajilake sadurunge niku fathah iku apa iku jenenge fatmum awi jami fakat ditetap fathi maka fathi lek sadurunge niku kasrah waca ndom dhamma wa dhamiri in bi fi'li yatasil mutadila min bi tafsilul kubil wa yakun maqabla qatutiha au thumma fathi kama qatadha wa mum khatman yakun zakasrin kakolina radu bi kulli yusrin ngoten anune dilek sadurunge niku fathah dhamma tetapno lek sadurunge niku kasrah dadekno ndom dhamma muga sadurunge iku nawa wae nawau ngoten ya gozau tapi lek rodia rodu mergone asline sadurunge kasrah kali rodu ora rodo ora lek rodo mengane dadi rodok kalian rodok iku meh yes idza nawa ali tijabihi wa nabu idza nawa
ali tapi wanaru lan merkole sapa seka fadral kutwati ing napa niku jenenge fadral kutwati ing keutamaane manut. Jadi bagi makmum walaupun toh imamnya tidak niat jamaah, bagi makmum dipersilahkan. Aku tetap mendapatkan fadilahnya jamaah kalau memang dia niat jamaah. Ngoten. Jadi bagi imam gak ngawai, ngatur terus diikuti terus kiai gak ngawai tapi diikuti oleh makmumnya, dia tetap makmumnya oleh ganjarani berjamaah, ganjarani mengikut walaupun toh makmumnya imamnya tidak, karena tidak bertujuan untuk supaya diikuti atau tidak niat diikuti, kalau dia jadi imam juga dapat pahalanya. Tapi kalau memang makmumnya itu masih meninggalkan niat atau ragu-ragu di dalam niat, terus makmum malah melok di dalam perbuatan atau salam, setelahnya menunggu dengan jangka yang panjang, batalah sholatuhu. Jadi kalau makmum mengikatkan diri kepada sholatnya orang lain, tidak niat jamaah atau tidak mengikat, cuma akan melakukan tapi menunggu dengan jangka yang panjang, nah, hukumnya batal sholatih. Lah ini ora kena pura-pura tawiyah, pura-pura jamaah, sampeyan ora rukuk lek imame durung rukuk, ora sujud lek imame durung sujud, nek madani tok padahal gak niat. Niku satu menunjukkan kesombongan, dua sholatnya jelas gak sah karena menyambung sholat yang tidak ada ikatannya, tidak ada sambungannya. Lek nyambung kudu ana sambungane apa ana kabele, ora ana kabele ora iso nyetrum, batal niku sholat. Nggih. Jadi niat jamaah itu tidak harus pada waktu takbiratul ihram. Kapan waktunya niat jamaah? Selain sholat yang harus jamaah. Kalau sholat yang harus jamaah yaitu sholat 4 tadi, sholat Jumat, jamak takdim sebabkan nadar, sholat iadah, sholat nadar dengan jamaah, ini baik bagi imam atau makmum harus niat mulai dari takbiratul ihram, jangan sampai ada sedikit pun yang dilakukan tidak berjamaah. Tapi kalau memang sholat yang tidak wajib jamaah, tidak harus niat mulai dari awal, akan tetapi niatnya itu sebelum mengikuti imam. Nah, pokok sebelum mengikuti imam dan sebelum menunggu jarak yang lama. Nah, sebelum dua ini. Berarti kalau sudah melakukan dua ini baru niat nusa itu gak sah sholat. Misalnya sampean gak niat terus baru setelahnya mengikuti imam rukuk melok rukuk melok, setelah mengikuti baru niat, gak sah. Pemane gak niat, baru niat saja gak sah. Jadi sebelum melok imam harus niat terlebih dahulu, dan sebelum menunggu yang lama. Sampan wis wayahe rukuk gak rukuk. Nunggu rukuk imam, nunggu. Sebelum nunggu ini harus niat manut. Kalau sampan gak niat manut, gur nunggu sehingga menunggu yang lama padahal sudah wayahe rukuk karo batal salat. Nah, berarti niat jamaah di tengah-tengah salat no problem, gak apa-apa. Sampeyan salat dhewe 2 rakaat. Terus baru nono orang datang, ya sholat duhur. Tiba-tiba gak jamaah dengan kita. Sholat duhur kita, setelahnya dia sholat kita melok jamaah pada dia, gak apa-apa. Walaupun dia masih dalam rakaat awal dan kedua. Ketika kita sudah mengikatkan diri kepada dia, harus mengikuti aturannya. Kecuali kalau nanti sudah melanggar ADART, seperti halnya kita sudah 4 rakaat, dia masih 2 rakaat. Dia berdiri, kita tidak boleh ikut. Karena aturannya sholat zuhur hanya 4 rakaat. Nah, lalu kalau nggak ikut bagaimana? Ini bisa 2 alternatif. Bisa Anda menunggu dalam waktu tahiyat akhir nggak masalah. Nanti salam bersama itu lebih baik. Atau kita mufarakoh, salam dulu juga nggak apa-apa. Saya paham. Berarti imamnya mau masih rakaat kedua, beri rakaat ketiga
keempat misalnya. Ya, kalau kita mengikutnya dalam rakaat ketiga, kalau sudah dapat 2 rakaat baru ikut. Berarti kan kita ikutnya dalam rakaat ketiga, imam pertama. Sehingga imam 4 rakaat, 2 rakaat kita sudah keempat. Tidak masalah. Boleh semacam ini. Boleh semacam ini. Kalau kita itu niat jamaah tidak harus pada awal. Nanti boleh saja, kenapa enggak? Wong sholat itu jamaah itu yang penting aturan sholatnya sama. Ya, aturan sholatnya enggak sama seperti sholat zuhur dengan sholat subuh atau dengan sholat kerahono yang memakai metode 2 ruku'an enggak boleh karena aturannya enggak sama. Paham betul? Nah, anehnya itu karena tidak pernah nglakoni. Segala sesuatu niku aneh niku karena enggak pernah nglakoni. Lah biasa nglakoni enggak aneh. Ngoten lho. Wong kulo syai'in al-kuluna wal biasa. Sembarang-barang niku adalah biasa. Seperti hanya panjenengan nang kene cobahan watawar aneh, cobaan surbanan ora kurung ta ora apa niku duduk kiai duduk cobaan plek surbane gedhe ora apa-apa. Api ae. Tapi aneh-aneh ini untuk dicekel apa bathuke anyep apa. Kok malah berubah drastis ini ya. Niku ora apa-apa, cuma gak biasa niku aneh tendok. Nek biasa kan ora apa-apa to. Nah, kita melihat wong-wong sing aneh, biasa ngono. Lah iki sing teko ora gelem dadi makmum kok. Misalnya sing teko ini berjamaah sendiri, berjamaah dengan 2 orang misalnya. Nah, kita sudah salat sendirian daripada kita gak mendapatkan fadilahnya jamaah, ya sudahlah kita mengikuti aja. Jadi daripada kata-kata dengan jamaah. Nah, kita gak usah membatalkan, langsung operasional saja. Oke, niat jamaah. Boleh. Ini kan kaidah ini kudu wis. Kapan bolehnya niat jamaah? Kapan waktunya niat jamaah? 1, belum mengikuti imam. 2, belum menunggu jangka yang lama. Ngoten tok. Nggih, kalau bareng imamnya di belakang ya kita mundur gitu aja enggak masalah. Nggih. Gampang mulane ane. Wis.